Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat siang, guys. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah ya kita udah sampai di pertemuan ke-6. Alhamdulillah juga teman-teman masih semangat nih ikut berproses sampai di titik sekarang, di pertemuan sekarang. Oke, hari ini kita akan bahas tentang apa nih? Tentang dokumen objek model atau singkatannya DOM pada JavaScript. Ya, jadi kan setelah kemarin kita udah bahas tentang JavaScript, dasar-dasar JavaScript, rules-nya, tools yang text editor yang disarankan untuk dipakai, lalu pengimplementasiannya dalam HTML seperti inline, embed, dan eksternal. Jadi hari ini kita akan membahas kelanjutannya tentang dokumen objek model. Oke, selanjutnya ya sini saya sama Henry buat menjelaskan tentang dokumen objek model. Lanjut langsung aja ya. Sebenarnya langsung ke definisi dari DOM ini apa sih? DOM ini dokumen objek model. Dia itu ketentuan yang dikembangin untuk berinteraksi sama objek yang ada di HTML, XML, atau XHTML. Nah, dia ini sifatnya cross-platform dan lanjut independen, yang artinya dia bisa dipakai di bahasa pemrograman apapun dan dalam sistem operasi manapun. Jadi dia mungkin singkatnya ini adalah suatu model objek dari sebuah dokumen HTML yang kemudian dimanfaatin nih sama JavaScript untuk mengolah dokumen HTML. Jadi dengan pakai DOM ini JavaScript itu bisa melakukan berbagai macam tindakan terhadap dokumen HTML. Mungkin bisa menambah, menghapus, atau mengubah, dan lain sebagainya. Nanti juga bakal dijelasin gimana caranya. Oke, selanjutnya ini mungkin ini ya tampilan kode HTML di mana mengambil source-nya dari script.js. Jadi ini kalau kita yang kemarin kita pelajarin ini bentuknya mungkin eksternal ya, eksternal ngambil. Jadi nanti JS-nya nanti DOM-nya itu ada dokumen JS-nya tersendiri. Terus selanjutnya ini hierarki dalam HTML. Jadi di ibaratin tuh HTML tuh kayak pohon yang jadi sini struktur yang kayak gini tuh bakalan memudahkan kita untuk memakai elemen tertentu. Jadi nanti kan si DOM ini dia bisa membuat membuat JavaScript itu mengubah HTML. Jadi hierarki HTML yang seperti ini akan memudahkan pemanfaatan DOM itu. Terus mungkin ada tambahan lagi dari Henry. Ini sih. Jadi kalau kita lihat di slide sebelumnya, kita lihat nih source code dari HTML ini. Jadi kan DOM itu diibaratkan HTML kita itu sebagai sebuah dokumen, sebagai sebuah objek dokumen.
tiap-tiap elemennya itu mempunyai hierarki. Jadi elemen kita lihat nih di sini ada tag HTML, ini ada hierarkinya nih tag HTML, terus di sini ada tag head dan ada tag body. Nah, dia hierarkinya sejajar. Terus ada tag title dan script. Ini hierarkinya sejajar di dalam tag head. Terus ada tag H1 dan tag P atau paragraf. Ini hierarkinya sejajar ada di dalam tag body. Jadi kalau misalkan dibuat direpresentasikan dalam bentuk tree atau pohon, jadi HTML ini berada di paling atas gitu ya. Jadi dia tag pertama nih. Nah, di dalam tag HTML itu kan tadi kalau kita lihat ini di dalam tag HTML ini ada 2 tag nih. Ada tag body dan ada tag head. Makanya di sini di bawahnya HTML ini ada head dan ada body. Terus kalau misalkan ini di dalam tag head ada title dan ada tag script, sini juga. Nah, jadi diibaratkan sebuah pohon gitu. Begitupun dengan hierarkinya. Jadi bisa disebut tag title dan tag script ini merupakan tag atau elemen child, jadi anak. Jadi tag title dan script ini merupakan tag atau elemen anak dari parent-nya nih, parent orang tuanya itu elemen head. Jadi berlaku juga di sini ada child dan ada parent kayak gitu. Jadi ya kayak hierarki aja lah, kayak pohon keluarga gitu kan, ada orang tua, ada anak kayak gitu aja. Iya. Jadi digambarkan di DOM itu digambarkan HTML itu sebagai sebuah pohon yang memiliki hierarki. Itu sih. Oke. Iya, makasih, Hen. Oke, next. Iya, selanjutnya gimana cara memakai DOM. Ini mungkin akan dijelaskan sama Henry lebih lanjutnya. Nah, ini penggunaan apa ya? Secara simpel penggunaan DOM atau dokumen objek model. Jadi di sini bisa kita lihat ada dua baris atau 2 line script JavaScript. Ini di baris pertama kita bisa lihat ada dokumen .write hello world. Nah, ini gunanya untuk menuliskan hello world. Terus yang kedua ini write, sama nih dokumen write juga. Saya sedang belajar JavaScript. Nah, ini bedanya di sini ada tag HTML-nya di sini. Apakah nanti yang akan muncul di halaman websitenya berupa teks H2 kayak gini, atau teks sedang belajar JavaScript-nya ini jadi di dalam tag H2. Kita coba aja. Nah, ini udah gue siapin juga. Jadi ada file index. Ini udah gue bikin file HTML, index.html. Ini masih kosong aja nih, baru gue isi title-nya aja. Terus sama gue tambahin nih script-nya ini menggunakan eksternal JavaScript. Nah, ini kan kalau bisa kita lihat di sini di dalam body-nya ini kosong ya, nggak ada tag apa-apa nih selain tag script doang. Nah, kalau kita simpen, terus di teks di file JavaScript-nya juga kosong nih, nggak ada apa-apa. Jadi sama-sama kosong. Kalau misalnya kita save, kita lihat hasilnya. Nah, jadi ini hasilnya juga masih kosong nih, karena di file HTML kita nggak ada elemen atau tag apapun gitu.
Nah, sekarang kita coba menggunakan DOM ini nih. DOM yang tadi udah kita bahas secara simpel DOM. Jadi kita coba tulis di file JavaScript-nya. Kita tulis, bentar. Kita coba tulis document.write kurung. Kita coba tulis hello world. Kita save. Nah, ini bisa dilihat ya, di file HTML-nya juga masih kosong, nggak ada apa-apa. Cuma kita tulis di file JavaScript-nya aja. Kalau kita save, ini kita refresh. Nah, ini muncul teks hello world nih. Kecil banget ya. Ya, ini ada teks hello world. Jadi, secara sederhananya, DOM itu bisa memunculkan teks atau tulisan. Terus tadi kita coba yang baris kedua, kita kasih document.write kurung, kita kasih H2. Saya sedang belajar DOM. Kita coba gini aja. H2. Terus kita save. Lalu kita lihat hasilnya. Kita refresh. Nah, muncul juga nih. Saya sedang belajar DOM. Nah, ini beda sama yang hello world. Karena tadi kita pakai tag H2 nih di dalam sininya. Jadi tag ini bisa muncul kalau kita pakai write ini. Jadi secara simpelnya DOM itu bisa memunculkan nih, salah satu kegunaan DOM bisa memunculkan sesuatu gitu di halaman website kita. Kan kalau kemarin kita cuma dari konsol aja ya, dari konsol log nih, dari konsol sini aja. Nah, sekarang kita coba bisa memunculkan sesuatu nih di sini. Terus selanjutnya, oh iya, buat teman-teman mungkin pertemuan kita kali ini cukup berat ya, mungkin untuk teman-teman yang baru belajar JavaScript, karena ini juga ya di bahasa pemrograman lain jarang digunakan gitu. Kalau teman-teman biasa belajar C++, ini jarang sih kita ada DOM gitu. Karena ini mungkin agak logiknya mungkin agak rumit gitu. Terus selanjutnya, penggunaan DOM yang selanjutnya itu kita memanggil atau mencari elemen HTML. Jadi cara untuk mencari atau memanggil elemen HTML itu ada kurang lebih ada 5 yang bisa kita pakai. Jadi pertama ada get element by ID. Jadi dia mengambil elemen, memanggil elemen, kita manggil ID-nya gitu. Nanti dicari elemen mana yang ID-nya itu yang kita cari. Terus yang kedua ada get element by tag name. Jadi mencari elemen yang ada di HTML kita berdasarkan tag nama tag-nya gitu. Misalkan kita mau nyari H1, kita berarti pakai get element by tag name. Terus yang ketiga ada get element by class name. Jadi kita bisa nyari juga nih elemen HTML berdasarkan nama kelasnya, kelas yang udah kita
berikan di atributnya, di atribut di HTML-nya. Terus yang keempat ada query selector. Jadi dia ya query selector dan query selector all itu kurang lebih sama. Jadi dia bisa mencari elemen HTML itu berdasarkan query-nya. Jadi nanti deh kita coba query selector itu seperti apa. Nah, sekarang kita coba juga nih satu-satu. Kita lihat lagi codingan kita. Yang ini mungkin kita jadikan komentar aja dulu. Terus yang pertama kan tadi memanggil elemen berdasarkan ID. Jadi cara manggilnya itu, kita pertama tuliskan dulu dokumen dot get element by ID. Nah, ini. Nah, kita lihat dulu nih di file HTML kita nggak ada nih elemen yang punya ID. Kita bikin aja, kita coba, kita bikin div aja dengan ID-nya itu header deh kita. Nah, jadi kita buat div dengan atribut ID yang value-nya itu header atau ID-nya header. Kita save, terus di ini juga kita panggil nih get element by ID, kita masukin nih nama ID-nya header. Nah, jadi kayak gini buat manggil elemen menggunakan get element by ID. Nah, untuk cara memanggilnya jadi kan ini cara manggilnya ya. Manggilnya, terus hasil yang udah kita panggil itu kita simpan di sebuah variabel. Kita bikin konstan, kita kasih nama variabelnya header. Nah, jadi kita bikin sebuah variabel, yang variabelnya itu menampung apa yang udah kita panggil nih di sini. Kita manggil elemen yang ID header nih. Nah, setelah kita cari, nah kita simpan nih di variabel header. Nah, selanjutnya untuk lihat nih, kita pakai konsol. Kita panggil header-nya. Kita panggil ininya nih, header, variabelnya. Terus kita save. Kita refresh dulu, ini kan kosong ya. Karena file HTML kita tadi juga udah kosong nih, cuma ada div aja di sini. Terus kita F12, kita inspect elemen. Nah, jadi dia di konsolnya ini menampilkan div header nih. Kan kita tadi nyari elemen yang ID-nya header ya. Nah, dia menampilkan nih, yang kita cari kan elemen dengan ID header. Nah, dia udah mencari terus nemu, ditampilkanlah ini berarti. Nanti akan kepake ini nih finding atau mencari elemen ini bakal banyak kepake nih di DOM ini. Nah,
setelah selanjutnya nih, kita udah coba yang get element by ID. Sekarang kita bikin dulu deh di sini. Di dalamnya kita kasih H1. H1 yang isinya hello world deh. Oke, kita save. Nah, tadi kan udah get element by ID. Sekarang kita bikin lagi const. Kita kasih nama variabel judul deh. Dokumen get element by tag name. Nah, ini get element by tag name. Nah, kita kan nyari yang udah kita bikin nih. Tadi ada H1 ya di sini. Sekarang kita cari H1. Kita masukinnya di sini H1. Terus kita konsolok juga, kita ganti jadi judul. Nah, ini jadi kita nyari elemen yang tag name-nya atau tag-nya itu H1. Ya karena ini H1-nya cuma ada satu, jadi kita bisa pakai nih get element by tag name. Kalau misalkan H1-nya ada banyak, nanti akan menghasilkan banyak juga nih output-nya di sini. Kita coba dulu deh, ini H1-nya cuma ada satu. Kita save. Ini kita refresh. Nah, ini kan H1 yang udah kita buat tadi ya. Ada di file HTML-nya. Terus kita cari kan, tadi pakai DOM-nya itu, kita cari elemen dengan tag H1, terus ditampilin nih di konsol log. Nah, ini jadi muncul nih H1. Nah, ini kalau dibuka panjang nih. Mungkin akan membingungkan untuk sekarang gitu. Mungkin nanti akan banyak kepake nih dari konsol ini. Nah, ini kan ada beda ya kalau tadi get element by ID itu menampilkannya script HTML-nya. Nah, kalau ini menampilkan berupa objek gitu. Jadi kita udah bisa nih manggil atau nyari elemen dengan nama tag-nya. Sekarang kita coba yang ketiga, get element by class name. Kita balik lagi ke script kita. Nih, kita komen aja. Kita coba manggil dengan class name. Ini aja deh. Kita kasih kelas di H1-nya, kita kasih judul. Ini aja. Jadi sekarang H1 kita punya kelas. Kita save. Sekarang kita cari nih. Judul. Sama dengan dokumen get element by class name. Nah, ini kita cari pakai class name. Terus kurung. Kita cari yang nama kelasnya itu judul. Kan di sini nama kelasnya judul. Berarti di sini judul. Terus setelah kita cari elemen dengan nama kelasnya judul, kita simpan di variabel judul, kita tampilin di sini. Kita save.
Jadi kita refresh lagi. Nah, ini sama juga tuh, kurang lebih sama, menampilkan hasilnya. Jadi kayak gini buat cari elemen berdasarkan nama kelasnya. Kita lanjut ke yang keempat, query selector. Nah, query selector itu, kita coba nih langsung aja. Konstan. Judul lagi deh. Sama dengan dokumen titik get salah query selector. Nah, kita pakai query selector. Query selector ini kita kalau di query selector ini kita bisa pakai selector kayak di CSS nih. Misalkan kita mau cari tag H1 yang punya kelas judul. Jadi kita bisa cari H1 yang punya kelas, itu pakai titik. Ya, kalau mau cari H1 yang ID-nya judul, itu pakai pagar. Kalau mau cari H1 yang kelasnya judul, itu pakai titik judul, kayak gini. Nah, kayak gini aja nih kalau kita save. Kita ke ini lagi. Ini bisa muncul juga nih query selector. Nah, query selector ini kurang lebih sama nih kayak get element by ID. Jadi menampilkan script HTML-nya nih. Ada tag-nya, ada atributnya, dan ada kontennya. Sekarang kita lihat bedanya sama query selector all yang terakhir nih. Kita copy aja deh. Ini kita komen dulu. Kita pakai yang all. Yang tadi yang terakhir, yang kelima, query selector all. Jadi, nah di sini udah kita tulis nih query selector all. Kita cari sama ininya. Query yang kita cari. Kita save. Lalu kita lihat lagi hasilnya. Nah, bedanya kalau query selector all ini, ya outputnya atau resultnya itu berupa objek lagi nih. Jadi kayak sama kayak di get element by tag name dan get element by class name. Jadi karena di get element by ID itu kan cuma bisa ada satu ya di sebuah HTML. Sebuah ID bisa dipakai sekali. Jadi yang tampil itu juga bakalan satu. Misalnya kayak gini. Nah, ini kan cuma ada satu doang. Gitu. Kalau satu tampilnya berupa script HTML-nya. Kalau tag, sebuah tag HTML, kelas di HTML, dan selector all ini, itu bisa menampilkan banyak elemen gitu, nggak cuma satu elemen aja. Kayak gitu, makanya get element by tag name, get element by class name, dan query selector all itu bisa tampil hasilnya berupa objek. Lagi deh.
Nah, jadi kayak gitu untuk finding HTML element atau mencari atau memanggil elemen HTML di JavaScript DOM. Nah, selanjutnya kita bahas beberapa metode sih. Sebenarnya metode atau fungsi yang bisa dipakai di DOM ini sangat banyak nih yang bisa kita pakai. Tapi kita hari ini kita belajar yang beberapa yang sering digunakan aja lah. Apalagi untuk dasar gitu. Kalau kita bahas semuanya mungkin akan panjang banget. Nah, yang pertama kita belajar cara bikin sebuah elemen. Misalkan ini deh. Nih, H1-nya kita hapus nih. Ini kan nggak ada ya di dalam header. Ini kan nggak ada apa-apa nih. Sekarang kita tambahin H1 di dalam tag div. Jadi kita bisa nambahin tag di dalam tag tertentu gitu. Misalkan nanti ada div banyak, teman-teman mau nambahin H1 atau nambahin button di div tertentu, nah itu bisa pakai DOM ini. Sekarang kita coba, kita lihat lagi deh, contohnya di sini. Nah, ini kita deklarasiin lagi variabelnya, bisa pakai var, bisa pakai const atau constant. Nah, kita bikin sebuah div ya, contohnya di sini. Jadi kita bikin sebuah div, kita create elemen. Nah, ini elemen yang mau dibikin nih. Di sini contohnya mau bikin div. Nah, jadi setelah kita sudah bikin elemennya nih, pakai metode create element. Nah, dimasukin nih. Jadi variabel div ini kita append child. Jadi kita tambahkan di anaknya dari body gitu. Jadi yang butuh teman-teman ingat di sini kita pakai metode create element dan append child biasanya. Atau lebih enaknya kayak gini sih. Ini kan dalam header ini kosong ya. Sekarang kita tambahin H1 lagi nih, H1 yang tadi kita hapus. Itu kita tambahin nih di dalam header ini, tapi menggunakan DOM. Kalau tadi kan ditulis di HTML-nya, sekarang kita tambahin di DOM. Caranya kita deklarasi variabel lagi, bisa pakai konstan H1, karena kita mau buat H1, kita namainnya H1 aja, nggak apa-apa. Atau mau dinamain judul juga boleh, ya bebas ya namanya variabel. Terus kita tulis lagi sintaksnya tadi, dokumen, kita create elemen kan tadi, create elemen. Elemen yang mau dibuat itu H1. H1. Nah, terus kita H1-nya ini mau dimasukin kemana nih? Kan kita mau masukin ke H1-nya itu kita mau masukin ke div header ini ya. Jadi kita pakai cara manggil yang tadi nih. Dokumen get element by ID. Nah, kita mau masukin ke yang ID-nya header kan. Header. Nah, kalau udah dapet nih,
get element by ID header, kita tambahkan append child. Jadi si H1 yang udah kita bikin itu jadi anaknya si header tadi. Append child, kita masukin H1 nih. Kita masukin variabel yang udah kita bikin. Terus kalau kita save, kita refresh. Nah, jadi di sini kan div-nya kosong, terus kita tambahin H1. Nah, tapi nggak muncul apa-apa nih. Di sini nih, di hasilnya nggak muncul apa-apa. Ini sebenarnya ada nih H1, kalau teman-teman lihat. Ini kita lihat di elemen, ini ada div, dibuka. Nah, ini ada H1, emang teksnya aja nih yang kosong, nggak ada apa-apa nih. Nggak ada konten teks apapun. Sekarang kita tambahin aja nih, biar kelihatan, biar outputnya lebih jelas. Kita tambahin di sini nih. Kita panggil H1-nya, atau variabel ininya, kita panggil H1. Lalu kita pakai namanya inner text. Kita kasih sama dengan, nah kita kasih string di sini. Inner text, kita kasih stringnya hello world. Nah, jadi yang baris kedua ini, baris di line 17 ini, jadi kita di variabel H1 ini, kita berikan inner text atau teks di dalam H1-nya, itu hello world. Jadi kayak gitu. Kita save. Kalau kita refresh, nah sekarang muncul H1. Ini di sini kita bisa lihat elemen H1 ada isinya hello world. Kalau tadi kan kosong. Padahal kalau kita lihat di script aslinya, nah di sini dalam header kosong nih, nggak ada H1-nya. Jadi bisa nambahkan elemen atau create, membuat elemen baru di HTML kita. Jadi gitu cara membuat elemen baru. Terus yang selanjutnya, nih kita lihat di sini remove element atau menghapus elemen. Ini kalau contoh di gambarnya ini var div, jadi deklarasi variabel nih, variabel div yang memanggil elemen dengan ID header. Jadi sama kayak cara manggil elemen yang tadi udah kita bahas tuh sebelumnya. Jadi memanggil elemen dengan ID header disimpan dalam variabel div. Nah, terus di baris kedua ini div.remove. Jadi variabel div ini kita kasih method remove. Nah, method remove ini gunanya untuk menghapus nih elemen dengan ID header ini. Jadi kalau kita coba, misalkan ini kita komen deh, kita komen dulu. Sekarang di sini kita tambahin dulu deh di sini K1, kita tambahin di sini hello world. Terus kita save. Ini juga kita save dulu. Kalau kita lihat hasilnya, nah ini ada hello world di sini. Hello world yang tertulis langsung nih di HTML-nya. Nah, sekarang kita hilangkan ini, tapi melalui DOM-nya nih. Tadi kan caranya kita panggil dulu, kita deklarasi variabel dulu. Kan kita menghilangkan H1, berarti kita
Kita carinya H1. Kita panggil lagi dokumen dot get element by tag name. Karena H1, kita mau hapus yang H1 ini. Get elements by tag name, kita kasih H1. Jadi ini udah cari elemen yang tag-nya H1 disimpan di variabel yang namanya H1. Terus cara hapus kita kasih H1 titik remove. Oh, ada ya, bentar. Remove. Sekarang kita coba aja apakah bisa. Ini kan tadi ada, kita refresh, oh masih ada. Berarti ada yang salah nih. H1 remove is not a function. Get element by tag name 1. Mungkin dia nggak bisa pakai tag name, kita coba pakai ID deh. Di sini kita kasih ID aja nih di H1-nya. ID-nya hello nih gitu. Kita hapus dulu deh. Get element by ID. Kita kasih yang kita cari kan ID-nya hello tadi. Kalau kita hapus H1 titik. Nah, ini ada nih. Remove. Jadi kita cari elemen yang ID-nya hello, lalu kita remove atau kita hapus. Kita save. Ininya juga kita save nih. Jadi di sini ada H1, ID-nya hello di HTML-nya ya. Nah, terus di domain ini kita coba hapus nih H1 hello-nya ini. Kita save, udah save. Kita refresh nih. Nah, kita F12 lagi, kita lihat. Nah, di sini nggak ada nih, di dalam header-nya nggak ada H1-nya. Walaupun di script HTML kita ada nih. Jadi, script kita ini dihapus nih oleh DOM, sehingga di browsernya ini nggak tampil. Oke, jadi gitu untuk cara remove elemen. Selanjutnya, menggunakan DOM untuk edit elemen. Jadi, di sini, kalau di contohnya bisa kita lihat lagi, di sini ada deklarasi variabel H1. H1 ini berisi elemen yang ID-nya itu judul. Nah, lalu H1 ini inner HTML-nya atau inner text-nya atau ya tulisan lah, tulisan di dalamnya itu. Ini di sini menggunakan metode inner HTML itu diganti jadi selamat datang. Nah, sekarang kita coba aja nih. Kita praktekin. Kita komen dulu. Nah, di sini kan ada H1 dengan ID-nya hello. Nah, teks di dalam konten dari H1-nya ini tulisannya hello world.
Sekarang kita ganti nih hello world-nya nih, pakai DOM. Caranya sesuai tadi di contoh, kita panggil dulu, kita cari dulu, konstruktor H1 ya, tadi kan kita mau rubah H1, terus dokumen .get element by ID, sama sih ini, sama kayak yang atas. ID-nya kita cari ID hello. Terus H1 ini kita ubah inner text-nya maupun inner HTML-nya. Kita pakai inner HTML dulu deh. Enaknya sih ini inner text dulu deh. Inner text kita ganti jadi selamat datang. Kita save, kita refresh. Nah, di sini yang muncul selamat datang. Padahal di HTML kita ini teks di sini hello world. Teks H1-nya ini hello world. Nah, kita ubah di DOM-nya ini teks H1-nya ini jadi selamat datang. Jadi yang tampil di browser juga selamat datang, bukan hello world. Nah, kalau kita lihat di sini, H1 ID-nya hello, kontennya selamat datang, bukan hello world kayak di script aslinya ini. Nah, tadi kan selain inner text nih, kalau kita lihat, nih ada inner HTML juga nih. Kalau kita pakai inner HTML, kita refresh, nah, bisa-bisa aja nih. Nah, bisa-bisa aja, sama aja. Nah, tapi ada bedanya nih, inner text sama inner HTML. Ini nggak ada di slide-nya sih. Jadi kalau inner HTML itu, kita bisa tambahin tag tag HTML di dalam sininya nih, di inputnya. Jadi kalau kita kasih tag I, kita refresh, nah, jadi bisa dia nambahkan tag I atau italic untuk mencetak hurufnya jadi italic atau miring. Nah, ini kita pakai inner HTML. Kalau misalkan ininya kita pakai inner text, kita save, kita refresh. Nah, tag-nya ini malah muncul di sini nih. Padahal tag ini maksudnya mau kita buat teksnya ini jadi miring kan. Makanya untuk kalau kita mau nambahin tag lagi di dalam elemen H1 ini, kita pakainya inner HTML. Ini gini. Nah, ini baru bisa nih memunculkan, menambahkan tag I di sini. Jadi gitu untuk kita menggunakan DOM untuk mengedit atau mengubah sebuah elemen gitu. Nah, terus yang terakhir nih untuk pertemuan hari ini sebenarnya udah agak rumit nih, tapi lumayan menantang dan seru hasilnya bisa kita
lihat. Kita coba aja nih. Jadi, jelasin dikit. Selanjutnya itu menggunakan event listener di DOM. Jadi untuk menambahkan event listener itu kita pakai method namanya add event listener. Nah, apa sih event listener itu? Jadi misalkan kita punya tombol nih, punya button. Terus button kita ini mau fungsinya buat apa nih? Button kita, nah kalau kita lihat dari contohnya di sini nih, sini dokumen get element by ID. Jadi cari elemen yang ID-nya button, btn, button. Terus ditambahkan atau diberikan event listener, diberikan tugas ya, seperti tugas. Kalau diklik, jadi buttonnya kalau diklik, nah dia akan berjalan seperti ini nih, di dalam fungsi ini nih. Jadi dia variabel H1 nih, dia deklarasi H1, terus cari elemen dengan ID judul. Nah, judulnya ini diganti nih nar text-nya sama kayak yang tadi sebelumnya. Jadi misalkan ada teks misalnya tadi kayak hello world yang udah kita buat sebelumnya, hello world. Tapi ini kan berubah jadi selamat datang kalau ya kita refresh langsung berubah gitu. Sekarang kita mau coba awalnya hello world, terus kalau kita klik dia berubah gitu, nggak langsung berubah. Caranya kita komen dulu. Kita lihat di HTML kita dulu deh. Nah, di sini udah ada nih H1-nya. Selanjutnya kita tambahin button. Buttonnya punya ID. ID-nya BTN tadi ya. Terus di sini bebas, bisa klik ini aja. Atau klik di sini atau submit atau apapun di sini teksnya bebas. Jadi di sini ada H1, terus di sini ada button. Jadi ada dua elemen ini di dalam header. Nah, tadi kita mau kalau kita klik button ini, nanti H1-nya ini berubah nih, hello world-nya ini berubah jadi selamat datang. Yang jadi udah bener nih script HTML-nya. Nah, terus di script JavaScript-nya, pertama kita cari dulu, kita dokumen, kita cari elemen button-nya tadi ya, get elemen by ID. Kita cari yang ID-nya itu BTN kan tadi kita buat BTN, terus kita add event listener. Nih, dilihat. Terus kita kasih kurung. Nah, di metode add event listener ini membutuhkan setidaknya dua parameter. Yang pertama itu ini button kalau diapain nih? Kan kita mau buttonnya kalau diklik, berarti klik. Nah, ini kita kasih event nih namanya, atau tipe eventnya. Ini kalau nanti teman-teman lihat nih, nanti kita lihat bareng-bareng. Jadi event listener ini, yang pertama nih, klik ini, event ini ada macam-macam, bisa ada klik, ada on scroll, ada macam-macam, ada banyak. Jadi setelah
kita cari elemen yang ID-nya button, terus kita kasih tugas kepada button tersebut. Nah, kalau button tersebut diklik, mau diapain nih buttonnya? Nah, kita kasih tugas nih, function. Function login deh, tulis aja. Nah, jadi function, terus di sini ada kurung perawal. Jadi untuk blok fungsinya. Nah, fungsinya nih mau ngapain nih? Kan tadi kita mau buat kayak ini ya. Kita copy aja yang ini. Sementara kita hapus. Nah, jadi elemen buttonnya kita berikan tugas. Kalau diklik, buttonnya itu ini mengubah elemen hello ini jadi selamat datang. Kita save nih, kita save aja. Nah, kita refresh nih. Ini kan hello world. Kalau kita klik ini, jadi selamat datang. Gitu. Jadi event listener itu bisa berguna untuk ya memberikan fungsi atau memberikan tugas lah kepada sebuah button atau link itu misalkan diklik, misalkan di hover atau apa ya namanya kalau di DOM itu, ya misalkan kursor kita ke arah buttonnya ini nanti buttonnya berubah atau gimana itu bisa juga. Itu sebenarnya ya emang JavaScript DOM ini atau DOM ini emang banyak banget sih kalau kita kulik lebih dalam. Tadi ada deh. Nah, ini add event listener. Nah, kalau ini kan klik ya. Tuh ada mouse down. Tuh. The first parameter is the type of the event. Eventnya mau ngapain nih? Atau apa yang kita lakuin terhadap elemen tersebut? Mau diklik, mau di mouse down, atau apa lagi ya? Ada banyak. Tuh ada mouse over, ada mouse out, tuh ada resize. Banyak banget deh eventnya nih kalau mau dilihat. Nih kayak nih ada contohnya nih di ya biasa di web W3 Schools. Di sini ada button tuh kalau di over atau di kursor kita mengarah ini, walaupun nggak diklik, ini jadi bisa ngubah teks yang ada di buttonnya. Sini kalau diklik, tuh jadi ada ini, kalau diklik lagi berubah. Jadi eventnya itu ada banyak event-event yang ada di ini ada on mouse down, mouse over me, on mouse up, on click. Nah ini kalau teman-teman mau kulik lebih dalam mengenai JavaScript DOM, ini bisa dibaca-baca di sini. Ya sebenarnya untuk dokumentasinya ini nggak banyak sih, tapi implementasinya itu bisa kemanapun gitu, bisa banyak. Misalkan kalau di web asli ya, nih kalau misalkan diklik ini, dia akan
ngasih apa gitu. Ditugaskan untuk apa tuh? Buka link baru, terus ada ininya, atau ini tombol run di sini. Kalau kita ubah di sini, tes, kita ganti tes. Nah, ini kalau diklik run, nah dia mengubah ini gitu. Jadi kegunaan DOM itu seperti itu, untuk mengubah ya script HTML kita lah, tanpa secara tidak langsung. Jadi kayak gitu sih untuk pertemuan hari ini. Sampai add event listener. Gimana teman-teman? Apakah bingung? Karena ya kayaknya sih ini DOM ini cukup berat gitu, cukup membingungkan lah. Karena sintaksnya juga lumayan panjang nih, ada dokumen, ada get element by ID, add event listener, 3 kata kan, ya, bahkan 4. Nah, jadi gitu untuk bahasan DOM kita pada hari ini. Teman-teman, apa ada pertanyaan? Alhamdulillah cukup bingung. Saya Kenapa tuh saya coba, ada kendala apa nih? Apakah error? Ikutin nggak nih saya? Ikut Kak, tapi yang saya bingung tadi listener, karena saya sambil baca-baca yang di web Putri School itu, jadi agak nggak terlalu nangkep tadi. Oke. Oke, gue jelasin lagi ya. Bentar. Di sini aja deh biar enak. Jadi event listener itu kegunaannya kan untuk ya memberikan event tuh apa ya? Ya semacam tugas lah. Jadi kalau di sini contohnya ya. Jadi sebuah button diberikan tugas nih. Kalau buttonnya itu diklik, dia harus ngapain nih buttonnya nih? Di fungsinya ini ngapain nih? Fungsi si buttonnya buat apa? Nah, kalau di contohnya kan, contoh ini button ini nih, button ini kalau diklik, kita coba yang mudah aja, yang bisa kebayang, karena udah kita coba sebelumnya, itu kan mengubah teks hello world di tag H1 ini jadi selamat datang kan. Nah, kalau yang ini nih, atas ini kan langsung berubah aja ya begitu webnya diakses atau di refresh, hello world-nya langsung berubah aja nih jadi selamat datang. Nah, di sini kita buat sebuah button atau tombol. Nah, tombolnya itu ngerubah, kalau diklik ngerubah itu kalimat atau kata hello world jadi selamat datang. Jadi gitu gunanya add event listener. Gimana, saya menjelaskan nggak? Atau Oke. Tapi kalau misalkan dipakai berkali-kali gitu Kak, buat balikin lagi, itu bakal kita copy paste lagi, kita ubah lagi gitu. Kan tadi hello world ke selamat datang, habis itu selamat datang ke hello world lagi gitu. Oke. Itu bisa juga Kak. Wah, itu sebenarnya kalau diinin cukup panjang tuh.
Jadi Beda. ya kalau gitu kan kita pakai apa ya? If else ya. Misalnya Iya. kalau kata selamat datang misalnya, kalau kata selamat datang kalau diklik berubah balik lagi gitu-gitu kan. Kalau katanya hello world diklik jadi selamat datang kayak gitu. Jadi ya bisa sih sebenarnya bisa, tapi logiknya emang cukup rumit gitu. Iya kan. Gimana? Yang lain ada pertanyaan? Emang susah nih sebenarnya nih domain ini. Ya walaupun ya kalau dom ya masih searching lah. Ya semuanya sih sebenarnya CSS, HTML juga pasti searching gitu. Kalau lagi lupa atau nggak pernah pakai, pasti searching dulu, baca-baca dulu. Nah kalau DOM ini biasanya gue searchingnya itu lebih lama lah, lebih dalam gitu baca-bacanya. Bang, kalau mau nambahinnya bukan teks, tapi kayak nambahin ya, berarti create ya nih, create elemen ya, Sigit. Nggak tahu sih bang namanya apa ya. Iya pokoknya kayak langsung banyak gitu bang. Misal kita udah ngebuat div banyak gitu terus tinggal tambahin doang gitu. Kita lihat dulu ya. Oh ya kayaknya create ya yang kayak yang pertama tadi ya. Jadi create yang mana? Create yang ini kan. Oh iya kayaknya gitu. Misalkan apanya nih mau dibikin banyak itu div. Oh, bentar. Create element. Nah, ini sebenarnya harus di child satu-satu deh. Biasanya tuh. Sebenarnya jarang sih kalau buat nambahin banyak gitu. Pasti ya udah ada di HTML gitu. Kalau mau nambahin banyak. Kalau di sini biasanya nah ini mungkin misalkan di header ini mau dikasih H1-nya yang banyak gitu ya. Nah, caranya ini agak tricky sih emang. Kita coba deh. Nah, ini dia kan nyari H1, dia bikin H1, H1-nya ini isinya itu hello world. Misalkan hello world-nya itu mau berulang-ulang gitu, sedikit Ya, berulang-ulang bisa gitu. bang, bisa. Contohnya gitu. Kalau H1-nya berulang-ulang dengan teks yang sama, sebenarnya bisa pakai for aja di sini. Misalkan kita mau kasih for-nya
let i sama dengan 0, i kurang dari 5 misalnya, i plus plus akan gini, kita save. Ini kita komen aja dulu. Itu belum berubah. Ini belum di save. Muncul. Bang, kayaknya maksud dari pertanyaan Sigit bukan itu dah Bang. Nah, gimana tuh coba? Kayak inner HTML terus ditambahin tag-tag HTML gitu Bang. Jadi ada tag div, terus dalamnya ada tag-nya tag itu H1 banyak ya? lagi. Iya gitu. Oh, jadi beranak gitu. Ya sebenarnya ya kayak gini nih. Jadi kita bikin satu-satu. Data. Oh, pakai inner HTML gitu Bang. Terus nanti Iya, pakai inner HTML. HTML kan di sini. Terus misalkan ya ini kan H1 ya, misalkan sebelum H1 mau dibikin div lagi, ya berarti const div dokumen create elemen. Kita bikin div ya. Nah, tergantung berapa banyak sih misalnya kita mau bikin di dalam div ada H1, ya tinggal ininya aja dirubah jadi div. Kita tambahin aja di sini tag H1 kan. H1 gitu kan. Terus gimana lagi? Di dalam H1 mau ada tag lagi gitu. Jadi misalnya habis H1 ada H2 gitu Bang. Berarti harus bikin elemen lagi kali ya? Atau dilanjut di situnya Bang? Bukan gini. Jadi kalau di dalam div-nya ini mau ada ini baru, sebenarnya ini nih kuncinya pakai append child. Misalkan H1, H1-nya ini H1 nih misalnya. Terus mau ada H2, namanya inner HTML. Ini gimana ya? Taruh, sorry. Mau kita bikin dulu create element dulu. Misalkan di sini mau H2, selamat datang. Berarti kan ini ya ini anggaplah ada 2 gitu. Deklarasinya ini kita gandakan jadi 2. Kan gini kan. Nah, ini append child. Ini kalau gini bisa nggak? H1, H2. Coba kita coba aja. Oh, nggak bisa. Ini
Kita lihat. Oh, H1, H1. Bentar, salahnya berarti oh ini. Tapi kan di sini div. Karena kita mau bikin di dalam div. Kita bikin elemen div, terus di dalam elemen div-nya itu ada H1, H2 kan. Ini gue kurang tahu nih, event child 2 kayak gini. Kayaknya nggak bisa deh. Nah, terus setelah itu kita, ini kan berarti udah dibikin nih div-nya. Kita udah bikin div-nya, udah bikin H1, H2-nya. Nah, H1, H2-nya itu udah dimasukin nih ke dalam div-nya kan. Karena ini pakai append child. Jadi udah dimasukin ke dalam div-nya. Nah, div-nya kita masukin ke HTML-nya, berarti dokumen get element by ID. Ya deh. Kita masukin ke header, append child-nya kita masukin div-nya. Kita refresh. Nah, jadi di dalam header, nah ini ada komen, abaikan aja. Nah, ini yang kita buat nih, ada div, di dalamnya ada H1, ada H2 kan. Oh, ini tag-nya kebanyakan. Oh, karena di sini H1 lagi. Gini bisa. Nah, jadi ini elemen div yang udah kita buat, terus di dalam div-nya ada H1, H2 kan. Jadi bisa kayak gitu. Terus ini kayaknya kurang rapi deh. Mungkin ada cara yang lebih efektif. Ya harus searching lagi sih gue emang. Karena gue juga masih belajar lah dalam clean code. Mungkin ada yang tahu clean code. Oke. Biar Aman Bang. yang rapi. Ya gitu sih. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Gimana yang lain? Ada pertanyaan lagi nggak? Atau Sigit, Cadat, tadi ikut bikin terus masalah atau yang lain juga? Gimana nih, Kak Yonita nih? Yang udah nggak ada nih. Ini ada pertanyaan lagi nih. Ini udah paham nih. Ya, atau pada malu nih nanya-nanyanya. Nggak usah malu. Oke. Kayaknya udah aman deh, Kak. Oke, alhamdulillah jelas. Ya Alhamdulillah sebenarnya ya.
materi DOM hari ini ya emang dasar banget sih untuk DOM. Karena ya DOM sangat ya eksplorasinya butuh banyak waktu gitu. Iya, Karena cukup bisa kompleks ya. diimplementasikan untuk segala macam. Hmm. Terus ya emang ya untuk dasar menurut gue sih kita bisa ya memberikan event listener lah ke tombol. Ya, menurut gue udah cukup sih kalau buat hari ini nih sampai event listener. Mungkin selanjutnya bisa teman-teman ulik sendiri, baca-baca di dokumentasinya. Misalkan nanti ada pertanyaan lagi, kita diskusiin aja bareng-bareng di Discord channel kita gitu. Oke gitu, kayaknya kita. Oke. Oke, kalau kayak gitu mungkin kita tutup aja kali ya. Udah selesai. Oke, kayaknya udah cukup ya buat pertemuan hari ini tentang DOM. Semoga apa yang kita sampaikan ini sampai ke teman-teman semua dan bermanfaat buat kedepannya. Mungkin sekian kali ya untuk penyampaian materi hari ini. Makasih banyak buat teman-teman semua yang udah nyempetin waktu dan ngeluangin waktu serta pikirannya untuk bergabung di sini, ikut diskusi bareng di sini. Makasih juga buat Kak Henry udah ngejelasin banyak tadi tentang DOM. Alhamdulillah selesai di pertemuan 6 hari ini selesai. Tapi jangan kemana-mana dulu, soalnya kita mau vote bar dulu, oke? Oke, vote bar dulu. Bisa kali on cam? Asik. Oke. Tolong ya Kak Henry nanti SS. Sip. 1, 2, 3. Jangan formal-formal banget dong. 1 lagi. Gaya bebas. 1 lagi ya. Oke guys, siap. 1, 2, 3. Mantap. Oke, sip. Makasih guys semuanya. Dadah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Makasih Kak. Ya. Masih Kak semuanya Kak. Terima kasih Kak.